Baik, Pujut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Nisa. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Nisa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tapi ini ada sedikit batuk, Bu. Mungkin musim ya. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu Nisa. Semoga Pujut juga diberikan kesehatan selalu. Amin. Oke, sebelum saya mulai proses coaching ini, saya akan menjelaskan posisi saya di sini sebagai supervisor jenengan, dan saya akan menyebutkan rubrik-rubrik penilaian yang akan saya berikan ke jenengan. Oke. Yang pertama, prinsip dari seorang coach yang jenengan pasti sudah tahu, yakni kemitraan. Dan yang kedua, proses kreatif, dan selanjutnya adalah memaksimalkan potensi. Selanjutnya, kompetensi inti dari coaching ada present, kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga memiliki dengan teknik rasa dan melakukannya dengan alur cerita. Terdiri dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Ini Pujut ya. Baik. Untuk mempersingkat waktu di sini, mungkin Pujut ingin mendapatkan dukungan dari saya. Mungkin saya bisa membantu dalam hal apa ya, Pujut? Saya butuh bantuan Ibu atau dukungan Ibu agar kemampuan saya dalam present, kemudian dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga mendengarkan aktif itu saya lebih meningkat. Gitu ya. Baik. Saya akan mendukung jenengan dalam hal ini, dan mungkin bagian mana yang ingin Pujut fokuskan pada observasi kali ini? Untuk yang difokuskan, saya ingin lebih ke mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Sudah saya catat ya Pujut di sini. Dan bagaimana menurut Pujut, sejauh mana tingkat kemampuan Pujut dalam hal yang sudah disebutkan tadi? Saya rasa kemampuan dalam mendengarkan aktif ataupun dalam membuat pertanyaan yang berbobot, saya masih dalam tahap belajar Ibu. Makanya tadi saya bilang saya butuh bantuan Ibu untuk meningkatkan kompetensi saya. Baik, saya paham Pujut. Lanjut, apa harapan Pujut dari observasi yang akan kita lakukan ini? Harapan saya nanti pada saat saya coaching saya bisa menemukan solusi untuk memecahkan masalahnya. Jadi saya bisa menggali coach saya untuk mencari solusi. Kemudian saya juga bisa melaksanakan coaching dengan alur tirta, yang mana alur tirta tadi yang sudah Ibu sebutkan juga ada tujuan, kemudian ada identifikasi, ada rencana, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Begitu ya. Baik, silahkan setelah ini Pujut bisa mulai untuk proses coachingnya. Semoga Pujut diberikan kelancaran, dan semoga coachingnya Pujut nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu ya Pujut ya. Baik. Terima kasih Pujut atas waktunya untuk pra-observasi ini. Semoga diberikan kelancaran, sukses selalu. Terima kasih Bu Nisa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Idi. Waalaikumsalam Pujut. Gimana kabarnya hari ini Pak Idi? Alhamdulillah sehat. Pujut sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Gimana Pak Idi, ada yang disampaikan? Iya Pujut. Jadi gini, saya tuh ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Nah, kebetulan ini ada Pujut ini ya. Apakah Ibu ada waktu untuk sharing dengan saya? Ada waktu Pak. Jadi moga nanti kalau misalnya Pak Idi mau cerita, saya masih akan. Jadi apa tujuan yang ingin Pak Idi nanti diajarkan Pak? Alhamdulillah Pujut ya. Dari percakapan ini saya ingin menemukan solusi Bu, dan dari permasalahan saya. Mungkin mudah-mudahan nanti dari tujuan yang Pak Idi harapkan bisa tercapai nih Pak ya. Sekarang apa masalah yang ingin Bapak ceritakan ke saya, mau bisa disampaikan? Oke, begini Bu, saya itu punya masalah dalam kegiatan pembelajaran, di mana siswa saya itu suka bicara sendiri saat pelajaran. Jadi saat pelajaran berlangsung. Jadi saya itu ingin menciptakan kelas itu yang kondusif dan menyenangkan siswa. Kalau boleh tahu kapan Pak? Pada saat jam pelajaran saya Bu ya, dari Selasa lalu misalnya.
nanti pada saat jam pembelajaran nih, kira-kira menurut Pak Indi, faktor-faktor yang menyebabkan murid tersebut berprestasi sendiri di kelas apa? Saya pikir karena mereka mungkin kurang memahami materi yang saya sampaikan atau gimana Bu? Berarti dari masalah yang Bapak hadapi, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif untuk diterapkan di kelas itu. Baik, dari skala 1 sampai 10 gimana posisi Pak Indi untuk keberhasilan metode tersebut? Kalau saya rasa sih saya itu masih di posisi 6 Bu ya. Tapi saya optimis ya, saya ingin meningkatkan di 7 maupun sampai 8. Kira-kira apa Pak yang menjadi tantangan jenengan untuk mencapai ke angka 7 atau 8? Saya ini masih kesulitan untuk mengendalikan siswa. Jadi yang suka berbicara sendiri itu saat pelajaran berlangsung. Kira-kira apa yang dibutuhkan Bapak untuk mencapai tujuan Bapak? Saya membutuhkan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengendalikan siswa itu yang suka berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung. Baik Pak, ketika kita sudah ngobrol-ngobrol nih, nah kira-kira apa rencana atau strategi yang akan Bapak lakukan? Setelah kita berbincang-bincang lebih wujud ya, saya rasa saya dapat melakukan ide. Jadi saya harus menggunakan metode pembelajaran itu yang lebih bervariasi agar semua siswa saya itu bisa fokus dan paham dalam materi pembelajaran yang saya sampaikan. Dan saya juga akan memberikan penguatan positif kepada siswa saya sehingga kegiatan pembelajaran saya nanti itu menarik serta menyenangkan. Bisa mungkin nanti saya juga menggunakan games atau kuis atau bisa presentasi yang variasi. Oke, baik. Berarti lebih variasi untuk metodenya, kemudian memberikan penguatan positif ya Pak. Terus nanti ada juga bisa digunakan game, kuis atau presentasi yang lebih variatif lagi. Baik, itu ide yang sangat bagus sekali Pak Indi. Semoga dapat segera diimplementasikan. Iya Bu, alhamdulillah. Jadi saya sekarang merasa lega karena jujur saya sedikit terganggu dengan masalah tersebut. Oke, alhamdulillah berarti sudah lega. Mudah-mudahan nanti bisa segera kita implementasikan ya Pak. Kira-kira komitmen apa yang akan Pak Yudi lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Pak? Terus apakah ada batasan waktunya? Mengenai hal itu secepatnya akan saya lakukan pada pertemuan berikutnya, jadi pembelajaran berikutnya dalam kegiatan belajar mengajar saya. Mudah-mudahan nanti minggu depan saya sudah bisa melihat hasilnya dan saya akan dapat berbagi kembali dengan Bujuk. Ini bukan tidak adanya. Kalau dukungan apa nih? Kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen? Oke, terkait dukungan ini saya akan berusaha meningkatkan kompetensi saya. Mungkin bisa melalui dengan pelatihan dan selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat saya di sekolah mengenai pembelajaran yang bervariasi maupun inovatif. Berarti melakukan pelatihan dan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat ya Pak. Itu juga ide yang sangat bagus sekali Pak Edi. Semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik, apalagi jika bekerja dengan suasana hati yang aman dan nyaman. Amin. Terima kasih Bu atas waktu dan semuanya sehingga sekarang saya sudah merasa lega. Sama-sama Pak, saya juga tidak sabar ingin melihat hasilnya nanti. Semoga berjalan dengan lancar ya Pak Edi. Ya Bu, kalau begitu saya sudah menemukan solusinya Bu. Jadi saya ini cukup lega, jadi saya mau pamit. Saya mau ada acara lainnya. Oke, siap. Oke Pak, terima kasih nih Pak. Sama-sama saya juga, terima kasih kepada Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang. Siang. Akhirnya kita bertemu lagi ya Bu siang hari ini. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Dan hari ini kita akan membahas tentang hasil observasi yang telah Bujuk lakukan. Oke. Bagaimana Bujuk menilai performa dari coaching yang telah dilakukan kemarin Bu? Menurut saya untuk pelaksanaan kemarin berjalan dengan lancar Bu. Dan alhamdulillah sudah sesuai dengan alur data, jadi sudah ada beberapa ada tujuannya, implementasi, rencana dan
Lanjut, apa yang membuat Wujud merasa demikian kira-kira? Ya seperti yang sudah saya sampaikan pada saat saya melakukan coaching, saya selalu memunculkan yang ada tujuan, kemudian identifikasi masalah situasi tersebut, kemudian saya juga menanyakan rencana apa yang akan dilakukan oleh coaching, kemudian tanggung jawab juga yang akan dilakukan oleh coaching. Oh iya, iya. Baik. Mungkin boleh ya saya berbagi dari pengamatan saya sebagai observasi. Baik. Saya melihat Wujud tadi sudah melakukan dari segi alur sudah sesuai dengan alur kita, kemudian mendengar dengan penuh kesadaran, listen, mendengar aktif dan juga dengan rasa. Nah, untuk mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah dilakukan. Terus bagaimana menurut Wujud tentang apa yang saya sampaikan ini? Apakah sudah benar seperti yang saya rasakan? Iya, betul sekali. Ya, terima kasih. Baik, tapi begini Wujud, dari yang pendapat saya tadi mungkin ada aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan ya. Pada pengamatan saya waktu observasi kemarin, saya masih menjumpai Wujud itu memberikan pertanyaan yang mungkin kadang kurang dipahami oleh coaching. Iya, sehingga Wujud mengulangi lagi pertanyaan tersebut. Oke, bagaimana Wujud tentang pendapat saya ini? Oke, mungkin nanti saya belajar lagi gitu biar tidak mengulang atau bisa membuat pertanyaan yang lebih mudah dipahami oleh Nah, dari diskusi yang telah kita lakukan, mungkin langkah konkret apa yang ingin Wujud lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Yang jelas saya akan selalu berlatih ya Bu ya, berlatih untuk menggunakan alur data, kemudian mendengar yang baik, kemudian juga saya akan cari referensi untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Itu semua yang dilakukan Wujud adalah langkah yang sudah baik ya Wujud ya. Saya akan mencatat apa yang sudah Wujud sebutkan tadi sebagai hasil observasi ke dalam form supervisi akademik. Nah, ini terakhir Wujud. Apa yang Wujud peroleh dari proses yang sudah Wujud lakukan ini? Saya memperoleh kunci saya dapat menggali potensinya untuk menemukan solusi dari permasalahan dunia. Kemudian saya juga lebih belajar lagi terkait alur data. Jadi Wujud semakin paham tentang alur data. Alhamdulillah, selamat Wujud. Wujud sekarang sudah menjadi coach yang baik. Semoga kedepannya Wujud bisa meningkatkan lagi dalam pendekatan percakapan berbasis coaching. Dan sampai di sini dulu ya diskusi kita. Mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup. Baik. Nanti kalau ada sesuatu tiba-tiba ingin menghubungi saya silakan loh ya. Siap. Baik. Kita akhiri ya Wujud ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses selalu dapat meningkatkan kompetensi jenengan. Amin. Terima kasih Bu Nisa. Sama-sama. Saya pamit dulu nggih. Iya, monggo.